Sebelum kita bahas Sukhoi Su-30 MKM-2, pertama kita bahas Sukhoi Su-35. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengungkap sebuah fakta perihal pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 oleh pemerintah Indonesia. Lyudmila menyebut kontrak pembelian itu sudah ditandatangani beberapa waktu lalu. Kami berharap itu akan segera diimplementasikan, ujar Lyudmila, ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Yang pasti, menurut Lyudmila, Indonesia tidak akan rugi membeli 11 unit Sukhoi Su-35. Indonesia akan memiliki salah satu alat utama sistem persenjataan terbaik di dunia. Rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 kembali mencuat selepas kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto ke Rusia sepekan sebelumnya. Saat itu, Prabowo menemui Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu di kantor Kementerian Pertahanan Rusia, Moskow. Banyak hal dibicarakan dalam rangka diplomasi pertahanan. Salah satu poin penting dalam pembicaraan itu adalah rencana Prabowo menuntaskan pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 senilai $1,14 miliar, 15,57 triliun rupiah dengan asumsi kurs Rp 13.658.26. Demikian diungkapkan oleh Duta Besar RI untuk Rusia Wahid Supriyadi. Akan disepakati kedua negara pun waktu pengirimannya ke tanah air. Iya, pembicaraan seputar kontrak pembelian Sukhoi masih on. Ya, segera setelah persyaratan terpenuhi, kontrak pembelian akan disepakati, ujar Wahid. Pada Kamis lalu, Prabowo Subianto pun buka suara perihal kelanjutan tersebut. Menurut dia, pembahasan masih terus dilakukan. Kita lihat nanti. Semua akan dievaluasi, kata Prabowo ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan. Rencana Indonesia membeli 11 Su-35 ini sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Sejumlah pihak menuturkan jet-jet tersebut akan tiba di Indonesia pada 2023. Namun, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah Indonesia apakah pembelian belasan pesawat itu dilanjutkan. Rusia tak menampik salah satu hambatan pembelian Sukhoi ini adalah bayang-bayang sanksi Amerika Serikat, AS. Meski begitu, Prabowo menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat sehingga keputusan apapun tidak bisa diintervensi apalagi diancam negara lain. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu pada akhir November lalu menuturkan akan mengkaji ulang rencana pembelian Sukhoi tersebut terutama dari sisi efisiensi anggaran dan keuntungan yang diperoleh Indonesia. Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya di sela pameran International Aviation and Space Show, Direktur Dinas Federal untuk Kerjasama Teknis dan Militer Rusia Dmitry Sugaev mengungkapkan kontrak pembelian 11 unit Su-35 untuk Indonesia masih berlaku. Kami sedang bekerja bersama untuk merumuskan hal itu. Kami sedang membahas beberapa perincian kecil yang tercantum di dalam kontrak. Ia pun berharap kontrak pengadaan pesawat tempur itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Sugaev menyebut hal itu untuk menjawab pertanyaan banyak wartawan di seluruh dunia terhadap apa yang terjadi hari ini pada mereka dari sisi kebijakan internasional Amerika Serikat. Ex-Menko Polhukam Jenderal TNI, Purn Wiranto mengatakan pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 dilakukan dengan skema imbal hasil dagang. Maksudnya, 50% dari nilai itu dibiayai dengan komoditas antara lain CPO, kopi, hingga tembakau. Syarat kedua adalah memberikan hak kepada Indonesia membangun pabrik suku cadang Sukhoi di tanah air. Harapannya tentu ada transfer teknologi dalam konteks ini. 1 Sukhoi kembali tiba di Indonesia. 1 pesawat jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara, AU tiba di Pangkalan Udara, Lanut, Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. 1 pesawat diterbangkan dari Rusia menggunakan pesawat angkut Antonov AH-124-100 dan tiba di Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu, sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Demikian dikatakan Komandan Wing 5 Lanut Kolonel Penarif Mustafa di Jakarta, Sabtu, 17/1. Kedatangan 1 Sukhoi jenis Su-30 Mk2 itu disaksikan oleh Kepala Proyek Sukhoi TNI AU Kolonel Mahandono, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama I Putu Dunia, Komandan Skuadron Udara 11 Letkol Pen Iko Putra, dan Komandan Wing 5 Lanut Kolonel Pen Arif Mustafa. Perusahaan Rusia penghasil pesawat tempur Sukhoi pada tanggal 21 Agustus tahun 2007 mengumumkan penjualan 6 pesawat tempur tersebut kepada Indonesia senilai sekitar $300 juta AS, 2,85 triliun rupiah.
Perusahaan Rusia penghasil pesawat tempur Sukhoi pada tanggal 21 Agustus tahun 2007 mengumumkan penjualan 6 pesawat tempur tersebut kepada Indonesia senilai sekitar 300 juta dolar AS, 2,85 triliun rupiah. 6 pesawat Sukhoi itu terdiri atas 3 Sukhoi Su-30 Mk2 dan 3 Su-27 SKM, yang akan melengkapi 4 pesawat Sukhoi yang telah dimiliki TNI AU sejak September tahun 2003. Dengan kedatangan 1 pesawat Sukhoi Su-30 Mk2 tersebut, maka TNI AU kini telah memiliki 3 Su-30 Mk2, 2 unit telah tiba pada tanggal 26 Desember tahun 2008, yang akan melengkapi 4 Sukhoi yang sudah dimiliki TNI AU. Penandatanganan nota kesepahaman pengadaan 6 pesawat Sukhoi itu dilaksanakan. Pesawat tempur Sukhoi tersebut menggantikan peran pesawat A-4 Skyhawk dan berbasis di Skuadron Udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya 3 unit Sukhoi Su-30 Mk2 akan diserahkan pemerintah Rusia kepada Indonesia. Setelah ketiga pesawat menjalani serangkaian uji terbang dan dinyatakan siap untuk digunakan.